Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Heni. Salam dan bahagia ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Beni. Bu Heni, terima kasih sudah bergabung. Ini lewat fasilitas Zoom lagi ya Bu, karena eh, kita mengatur jadwalnya memang cukup sulit ya. Jadi tidak apa-apa. Saya pikir dengan fasilitas Zoom, karena ini sifatnya juga akan kita rekam, jadi saya pikir ini cukup mumpuni untuk memfasilitasi diskusi kita ya. Baik Bu Heni, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ini, saya dapat pesan dari Bu Heni ini ya, karena mungkin ada beberapa yang akan kita diskusikan untuk pertemuan kali ini. Mungkin saya ingin tahu apa kira-kira eh, fokus atau tujuan eh, sesi diskusi kita pada hari ini. Baik Pak Beni, sebelumnya saya terima kasih dulu karena sudah merepotkan Pak Beni nih melakukan supervisi terhadap saya. Jadi sebetulnya ini lebih ke pribadi saya Pak Beni karena ini kan kelasnya baru nih Pak Beni, kan tahun ajaran baru ya. Kemudian eh, saya kan ngajarnya matematika tingkat lanjut ya, seperti yang Pak Beni tahu. Nah, karena di matematika tingkat lanjut ini berdasarkan pemilihan siswa sendiri, jadi saya sepertinya perlu melakukan asesmen diagnostik dulu nih Pak Beni terhadap siswa saya gitu. Apakah memang mereka itu menguasai materi-materi prasyarat sebelum memulai topik yang baru, pembelajaran yang baru, kan topiknya nanti fungsi polinomial. Nah, saya tuh mau melakukan diagnostik terhadap siswa saya, asesmen diagnostik tepatnya, supaya saya bisa memetakan nih sebetulnya siswa mana saja yang sudah menguasai materi-materi prasyarat, mana saja yang memang perlu bantuan begitu ya, Pak Beni. Seperti itu Pak Beni. Jadi saya berharap nanti setelah dilakukan supervisi oleh Pak Beni, saya jadi eh, bisa merefleksikan ya dan bisa memperbaiki apa yang memang harus saya perbaiki dan yang harus saya rancang dengan baik terkait dengan pembelajaran di topik yang baru nanti. Itu mungkin Pak Beni. Baik Bu Heni, waduh, sepertinya makin lengkap ya dari pesan kemarin yang saya terima. Berarti kalau boleh saya simpulkan, ini berarti akan masuk ke supervisi akademik ya Bu ya. Saya coba akan bantu bagaimana memberikan pandangan nanti dari sesi saya sebagai yang akan mensupervisi dan mengobservasi Bu Heni. Nah, terkait dengan tadi ya, kompetensi salah satunya bagaimana Bu Heni mampu menyajikan asesmen diagnostik awal ya bagi siswa dan siswi baru ya di mata pelajaran matematika lanjut yang Bu Heni ampu. Baik. Nah, sekarang mungkin saya masuk lebih dalam, Bu Eni, sebagai awalan dari sesi diskusi kita sampai akhir nanti ya. Nah, saya mungkin ingin tahu, Bu Heni, kompetensi apa saja yang Bu Heni ingin kembangkan selama proses nanti supervisi akademik ini berlangsung ya. Kompetensi apa saja? Jadi sebenarnya pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini di kelas itu lebih kepada bagaimana saya bisa memetakan kemampuan awal siswa-siswa saya nih Pak Beni ya. Jadi kompetensinya misalnya salah satunya saya bisa mengetahui siswa mana saja yang memang memerlukan bimbingan secara khusus ya, terutama karena ini kelas inklusif ya Pak Beni, untuk siswa-siswa yang memang berada dalam program inklusif. Jadi saya juga bisa memetakan hal itu begitu ya.
Kemudian selanjutnya terkait dengan eh, kemampuan atau apa ya namanya keterampilan saya dalam apa ya menganalisis hasil asesmen diagnostiknya begitu. Jadi jangan sampai saya hanya sekedar memberikan kuis, kemudian saya nggak mampu melakukan analisis. Jadi akhirnya tidak terpetakan nih siswa mana saja yang memang sudah oke, siswa mana saja yang memang belum oke. Itu Pak Beni. Baik, Bu Heni. Jadi saya mencatat tadi kurang lebih mungkin ada dua ya yang menjadi fokus area pengembangan yang ingin Bu Heni kembangkan dan ingin saya observasi nanti ya. Yang pertama tadi bagaimana kemampuan Bu Heni untuk memetakan ya siswa-siswa barunya nih di kelas Bu Heni melalui asesmen diagnostik awal ya. Sehingga apa namanya anak-anak itu bisa terpetakan mana yang masih butuh bantuan, mana yang sudah oke, berarti bisa dilakukan pengayaan dan seterusnya. Dan tadi Bu Eni juga sempat mengatakan karena ini ada siswa inklusinya ya, jadi mudah-mudahan juga ikut terpetakan. Lalu yang kedua, Bu Eni juga ingin fokus mengembangkannya pada area keterampilan menganalisis ya Bu tadi ya, keterampilan menganalisis hasil dari asesmennya tadi. Jangan sampai nanti datanya sudah diambil asesmennya tapi apa namanya hasil untuk menganalisisnya masih kurang sehingga pemetaan anak-anak didik Bu Heni kurang optimal gitu ya. Gitu ya Bu Heni ya, sepakat kita ya untuk area fokus pengembangan kompetensinya. Baik, kalau begitu agar mempermudah saya juga nanti dalam mengobservasi dan supervisi, menurut Bu Heni indikator keberhasilan Bu Heni disebut berhasil nih ya dalam dua area pengembangan ini selama nanti proses supervisi menurut Bu Heni apa saja indikator keberhasilan? Baik Pak Beni, terkait indikator keberhasilannya, yang pertama saya bisa memetakan kemampuan awal siswa-siswa saya, Pak Beni. Jadi baik itu dari siswa reguler maupun siswa yang dalam program inklusif, begitu Pak Beni. Kemudian selanjutnya, karena ini kan sifatnya langsung ya Pak Beni ya. Jadi saya memberikan kuis, kemudian saya melakukan pembahasan terhadap kuis tersebut. Jadi saya berharapnya saya bisa ini sekaligus dengan harapan ya jadinya ya. Jadi saya akan dikatakan berhasil jika saya mampu melakukan analisis dengan cepat ya, tetapi cukup akurat begitu ya. Kalau dikatakan akurat kan butuh waktu ya karena ini hanya satu pertemuan. Jadi saya bisa menganalisis dengan cepat dan cukup akurat sehingga mampu kembali lagi ke area yang pertama, yaitu mampu memetakan kemampuan awal siswa-siswa saya. Mungkin itu Pak Beni. Baik, terima kasih Bu Eni. Saya sudah tangkap tadi poin pentingnya bahwa Bu Eni nanti karena fokus kepada pemetaan ya melalui diagnostik asesmen diagnostik awal, maka Bu Eni nanti saya akan tanda ini ya dikatakan berhasil jika mampu dengan tepat ya melakukan analisis terhadap siswa-siswanya sehingga pemetaan siswa itu makin jelas ya, makin detail bagian mana siswa yang sudah oke, bagian mana yang butuh bantuan dan seterusnya. Baik Bu Heni, uh, Bu Heni punya waktu pembelajaran kapan yang bisa saya masuki untuk supervisi dan observasi? Seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Beni, nanti insya Allah di jam pelajaran ke-5 dan ke-6, Pak Beni, Kelima dan keenam ya, saya baik. berharap Pak Beni bisa masuk ke kelas saya untuk melakukan observasi terhadap pengajaran saya.
Baik Bu Heni, semoga saya doakan nanti harapan yang sudah Bu Heni sampaikan tadi dapat apa ya tercatat oleh saya dan bisa sesuai ya dengan harapan yang sudah Bu Heni sampaikan. Baik Bu Heni, mungkin sebagai awalan percakapan pra observasi kita, pra supervisi kita mungkin saya cukupkan. Nanti sampai jumpa di kelasnya Bu Heni di jam 5 dan 6 tadi ya. Saya juga akan siap-siap. Lalu setelah itu mungkin kita bisa langsung lanjutkan untuk diskusi mengenai pasca supervisi yang sudah saya observasi. Terima kasih Bu Heni atas waktunya. Good luck sebelumnya. Tidak perlu tegang nanti. Mohon izin saya akan mencatat beberapa hal nanti yang terjadi di kelas Bu Heni ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Beni, terima kasih juga, Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Jadi R-nya adalah 10. Nah, kalau dibantu yang pakai kalkulator. Mungkin ada satu lagi doang ya? Ya nggak apa-apa, biar dramatis gitu. Boleh pakai kalkulator sebentar, tapi kalau lagi ujian nggak ya? Berapa? 5, 12. Iya. 4 bagi berapa tuh? Kita mencari nilai rata sekarang. Pintar. Berarti karena dia nilai 2 itu ada 1 orang, nilai 3 ada 1 orang. Paham? Jadi R-nya adalah 10. Nah, kalau dibantu yang pakai kalkulator. Mungkin ada satu lagi doang ya? Ya nggak apa-apa, biar dramatis gitu. Boleh pakai kalkulator sebentar, tapi kalau lagi ujian nggak ya? Berapa? 5, 12. Iya. 4 bagi berapa tuh? Oke, baik Bu Heni, kita ketemu lagi nih di Zoom untuk melanjutkan proses supervisi akademik ya, yang Bu Heni tadi apa namanya request ke saya. Selamat siang, salam bahagia kembali Bu Heni, sudah bisa bertemu di Zoom ini kembali. Baik Bu Heni, saya tadi sudah mengobservasi ya, sekaligus mensupervisi kelasnya Bu Heni. Wow, anak-anaknya keren ya, apa kreatif-kreatif ya. Ini pasti karena gurunya juga kreatif nih, seperti Bu Heni ini. Baik Bu Heni, untuk memulai diskusi kita di penghujung ini nih, sebagai diskusi pada pasca supervisi, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana tadi perasaan Bu Heni ya, ketika tadi saya masuk melakukan supervisi, lalu Bu Heni tadi sudah fokus tadi ya ke beberapa pengembangan yang kita bicarakan tadi di awal. Silakan. Baik, Pak Beni, terima kasih sekali lagi karena sudah mau direpotkan ya untuk masuk ke kelas saya. Saya mungkin karena sudah terbiasa ya dengan Pak Beni dan karena kita satu rumpun juga, sudah terbiasa juga kita saling melakukan supervisi sebelumnya. Jadi alhamdulillah saya, sudah tidak nervous seperti dulu-dulu lagi ya ketika disupervisi Baik, Pak Beni. Jadi alhamdulillah sudah tenang, sudah rileks begitu, dan lancar-lancar aja saya menganggap Pak Beni tidak ada. Jadi ya saya melakukan pengajaran seperti halnya seperti biasanya begitu. Jadi, tadi saya sudah melakukan pengajaran berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya, Pak Beni. Jadi alhamdulillah sudah
baiklah kalau menurut saya Pak Beni. Baik, jadi nggak ada terasa nervous yang luar biasa ini. Bu Heni sudah makin top lah dalam proses pengajaran. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk penilaian ya terhadap diri sendiri yang Bu Heni bisa berikan kepada diri Bu Heni sendiri mengenai proses pembelajaran yang Bu Heni lakukan tadi seperti apa? Baik, Pak Beni. Sebelumnya kan tadi saya menyampaikan di awal ya, sebelum observasi terkait indikator ketercapaian pembelajaran yang indikator ketercapaian pengembangan yang saya harapkan yaitu terfokus kepada bagaimana memetakan kemampuan awal siswa saya melalui asesmen diagnostik, kemudian bagaimana saya bisa menganalisis hasil asesmen diagnostiknya. Jadi berdasarkan 2 hal itu tadi sudah saya lakukan juga sih ya. Tadi saya sudah memberikan, kuis prasyarat, kemudian saya melakukan pembahasan kuis prasyaratnya, kemudian saya melakukan refleksi juga. Jadi itu semua bagian dari asesmen diagnostik dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan informasi awal ya. Informasi terkait siswa mana saja yang memang membutuhkan bantuan ya Pak Beni, atau bimbingan lebih khusus dari saya. Kemudian saya juga sudah tahu siswa mana saja yang memang sudah oke kemampuan prasyaratnya sehingga bisa dengan baik nantinya memulai topik yang baru. Jadi alhamdulillah berdasarkan 2 indikator yang saya sampaikan sebelumnya di percakapan pra observasi, saya alhamdulillah sudah baik ya dalam memenuhi indikator-indikator tersebut. Mungkin itu Pak Beni. Wow, luar biasa. Luar biasa, Ben. Saya, kalau boleh saya mengamati ya, hasil catatan observasi saya, tadi karena Ibu menyampaikan di awal ya, supervisi pembicaraan kita tadi bahwa indikator keberhasilan Ibu ya, dalam proses supervisi ini satu, bagaimana Ibu mampu melakukan analisis dari rangkaian asesmen diagnostik tadi ya, dari prasyarat, lalu pembahasan soal-soal dari prasyarat tadi dan mampu memetakan siswa. Nah, ketika proses tadi berlangsung, saya sepakat Ibu tadi sudah berhasil ya melakukan analisis, bahkan cukup cepat ya, sehingga dapat memetakan anak-anak mana saja yang memang butuh bantuan, anak-anak mana yang sudah oke, dan apa namanya anak-anak bahkan anak-anak inklusinya tadi ya juga sudah ikut terpetakan ketika tadi proses observasi berlangsung. Nah, menurut Ibu apa namanya dari hasil yang Ibu berikan tadi sepertinya hampir sama ya dengan catatan saya nih ya. Apa yang terbayang oleh Ibu yang akan dilakukan berikutnya setelah ini? Baik Pak Beni, terima kasih atas penilaian Pak Beni ya. Alhamdulillah ternyata memiliki, kesamaan antara penilaian diri saya dengan penilaian dari sudut pandang Pak Beni begitu ya. Nah, walaupun saya sudah bisa mengatakan ini tercapai apa yang ingin saya kembangkan, tetapi sepertinya memang ada lagi yang perlu saya kembangkan terkait dengan kelanjutan dari asesmen diagnostik. Karena saya sudah mampu melakukan asesmen diagnostik, kemudian mampu melakukan analisis terhadap hasil asesmen diagnostik, selanjutnya area pengembangan yang akan saya lakukan itu terkait, eee, bagaimana merancang kelas-kelas tambahan atau mungkin bisa juga bagaimana melakukan matrikulasi terhadap memang siswa-siswa yang tergolong tadi berdasarkan hasil asesmen diagnostik harus, melakukan tambahan ya atau harus melakukan
apa namanya ya, pendalaman materi dari materi-materi prasyarat. Jadi saya harus merancang kapan waktunya, kemudian di mana dan bagaimana. Mungkin selanjutnya lebih ke arah rancangan terkait kelanjutan dari hasil asesmen diagnostik. Itu Pak Beni. Baik, Bu Heni, terima kasih atas jawabannya karena itu adalah bagian dari rencana tindak lanjut ya yang akan Bu Heni akan lakukan setelah ini. Saya catat tadi Bu Heni akan melakukan apa namanya kelas-kelas tambahan ya dari pemetaan siswa yang sudah terpetakan tadi. Mungkin ada program tambahan apa namanya pendalaman materi atau matrikulasi ya, dan itu wow luar biasa ya ini. Mungkin patut dicontoh oleh guru-guru matematika yang lain. Nah, kapan Bu ini bisa mulai mengerjakan rencana tadi ya? Secepatnya Pak Beni, karena kan memang topik yang baru harus segera dimulai ya. Jadi Oke, mungkin betul. besok pun saya sudah harus mengeksekusi rencana saya ini. Rencana ya. Baik, baik Bu. Menurut Ibu butuh bantuan siapa saja untuk kurang lebih mungkin membantu Ibu ya dalam proses tadi membuat kelas tambahan atau pendalaman materi atau matrikulasi dan seterusnya tadi ya Ibu sampaikan. Tentunya dari Pak Beni bantuannya selaku tim pembenahan Oke. matematika di sekolah kita ya. Pastinya juga dengan bantuan dari wakil kurikulum, bidang kurikulum, kemudian dari ketua yayasan juga selaku Oke. pembina pembenahan matematika, mungkin itu Pak Beni. Baik, baik. Waduh. Ini juga sekaligus saya catat ya Bu di apa namanya ke dalam lembar observasi supervisi. Nanti di kemudian hari mungkin Ibu bisa pelajari apa-apa saja hasil-hasil temuan yang saya bisa dapatkan ketika supervisi dan observasi. Baik, Bu Heni, mungkin tiba di penghujung ini ya, pertanyaan terakhir. Menurut Bu Heni, apa yang Bu Heni bisa dapatkan nih dari proses supervisi akademik yang kita lakukan mulai dari awal tadi, bagaimana merancang ya, menentukan tujuan. Bu Heni tadi sudah menentukan tujuan, proses area pengembangan, fokus area pengembangan yang akan di supervisi, yang akan dikembangkan apa saja, sampai terakhir ini ya mendapatkan apa feedback dari umpan balik dari saya. Silakan Mbak. Baik, Pak Beni. Jadi sebelumnya saya berkali-kali mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Beni karena sudah mau bersusah-susah ya dalam melakukan percakapan pra-observasi, kemudian melakukan observasi di kelas saya, dan sekarang melakukan percakapan pasca observasi. Jadi dari sekian proses panjang kita hari ini, Pak Beni ya, saya memperoleh banyak hal ya. Sebetulnya ini bukan pertama kali kita melakukan ini, Pak Beni ya. Sudah beberapa kali kita melakukan ini. Jadi alhamdulillah setiap kali kita melakukan ini, saya selalu merasa lebih baik kemampuan saya selalu merasa lebih baik keterampilan saya, terutama hari ini ya. Jadi berdasarkan diskusi dengan Pak Beni, saya jadi muncul ide-ide baru, kok kalau lagi nggak ngobrol sama Pak Beni tuh saya nggak kepikiran idenya. Tapi kalau lagi ngobrol sama Pak Beni, padahal Pak Beni nggak menyampaikan apa-apa gitu ya, tapi kok tiba-tiba muncul aja ya di dalam benak saya gitu. Mungkin karena pertanyaan-pertanyaan dari Pak Beni yang menggugah benak saya atau imajinasi saya untuk lebih kreatif dalam menggali potensi yang ada dalam diri saya. Jadi sekali lagi saya terima kasih atas segala rangkaian proses yang dijalani hari ini, Pak Beni. Mudah-mudahan saya dapat melakukan rencana tindak lanjut yang telah saya sampaikan tadi, sehingga saya bisa terus mengembangkan kemampuan dari dan potensi dari diri saya. Itu Pak Beni, terima kasih sekali lagi.
Baik, Bu Heni, waduh, saya merasa termotivasi juga ya mendengar Bu Heni tadi menyampaikan beberapa hal penting yang membuat kita mau tidak mau ya harus benar mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran kita kepada anak-anak didik kita. Bu Heni, saya sudah catatkan seluruh hasil observasi saya, supervisi saya di lembar supervisi. Nanti Bu Heni bisa saya berikan untuk bisa dipelajari di kemudian hari ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin sampai berjumpa di sesi berikutnya nih Beni ya. Jika Ibu butuh apa namanya masukan, butuh sesi diskusi dengan saya, dan saya sangat senang untuk terbuka sekali untuk kita tutup sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Selamat